tempatnya. Sedimentasi, sampah, apa semua tumpah. Nah, sekarang yang mereka korek yang terbuka. Masalah sedimentasi, masalah ketumpatan itu yang selalu diapakan oleh Jaya, kan begitu. Iya. Jaya, sekarang aku mau tanya sama Jaya, apakah yang disampaikan oleh Ludi tadi ya, tentang masalah ketumpatan drainase nih, itu memang sudah sangat parah ya, gitu? Sebenarnya kan banjir di Medan ini sejak 2011 sudah muncul itu, Bang. Sudah mulai 117 titik di banjir di Medan. Pada tahun 2021 sudah 1.500 titik. Jadi 1.300% naiknya. Nah, sekarang yang aparat itu hampir semua tempat. Lalu mengusulkan di satu tempat tertentu dibor, air hujan itu langsung masuk ke sana. Jadi untuk daerah tertentu seperti pemukiman terpadu itu, perumahan-perumahan terpadu itu selokannya bagus. Jadi airnya itu langsung masuk ke tanah. Kalau udah masuk airnya ke tanah, itu nggak melimpah keluar, artinya mengurangi volume air yang terpapar di daerah Kota Medan ini. Kalaulah yang diciptakan atau ditemukan oleh Ludi ini ya, dengan sumur laluan ini, berarti fungsi drainase tak perlu lagi gitu? Oh enggak, Bang. Lain. Sementara saya lihat titik persoalannya, pikirannya Pak Jaya oke. Pikirannya Pak Luli oke. Tapi kita bahas lagi itu loh, bahwa itu dua-duanya ini oke, terpisah. Bahwa memang terjadi sedimentasi, iya. Itu sebenarnya di semua kota terjadi. Di Jakarta juga itu terjadi. Orang di depan rumah saya juga dibersihkan paretnya kok baru beberapa bulan ini. Bukan lagi bertahun seperti yang dibilang Pak Santosa kemarin itu gubernur sebelumnya. Sampai sekarang pun itu dibersihkan tuh paret-paret. Tapi bahwa sumur resapan juga sekarang lagi rame dikembangkan gitu loh. Jadi itu dua persoalan yang terpisah, Bang Halis. Jadi kalau nanti kita buat seminar bagaimana menanggulangi banjir di Medan, dua-dua topik ini memang harus jadi perhatian, jadi unggulan gitu loh. Bahwa memang membersihkan parit satu saya sendiri, kemudian membangun sumur laluan, resapan yang sekarang berlangsung di Jakarta itu tersendiri lagi, Bang Halis. Nah, nanti mungkin kalau drainase ini mungkin tidak perlu diperdebatkan lagi. Penumpatan ini nggak perlu diperdebatkan. Itu sudah memang betul parah itu. Orang di Jakarta walaupun berulang-ulang harus dikerjakan terus karena sedimentasi jalan terus. Nah, tapi kalau di Medan itu justru itu yang diapakan oleh Jaya kan persoalannya. Itu yang sedimen itu. Bang Halis, itu penyelesaian banjir itu kan bukan hanya dengan satu cara. Itu kan bisa beberapa cara dan disesuaikan juga dengan kondisi tempat. Kan tadi dikatakan bahwa porositas itu juga beda-beda. Tanah itu kan lapisan tanah itu kan berbeda-beda. Ada yang begitu disiram langsung dia terjadi absorpsi. Ada juga dia lapisnya mungkin banyak liat dan lain sebagainya. Kemudian di Medan itu kan pasti sudah dulu kan punya parit-parit drainase punya. Nah, bagaimana mengutilize drainase yang ada itu kan itu lebih murah daripada membuat yang baru misalnya. Jadi itu yang harus dikaji sebenarnya. Jadi ini punya dari konsepnya Ludi, konsepnya Jaya, ini semua dua-duanya kayak Bang Aritonang katakan tadi. Ini dikawinkan dengan ilmuwan si Ludi ini termasuk yang menarik ya. Makanya kita dengar dulu karena kemarin dulu ada isu juga di grup WA pun ribut begitu aku sampaikan tulisan Ludi, baru mengerti mereka membahas ini toh ternyata. Lalu kan bisa aja, lalu tadi Abang bilang bahasa Melayu, lalu juga ada nama lalu lalang tuh mutar mandir kan gitu kan. Cocok, ini inspirasi baru. Lalu lalang memang dia mengirim air ke bawah atau diisap air ke atas. Kan lalu lalang itu, ke bawah sama ke atas. Jadi gini Bang ya, antara saya sama Jaya itu tidak ada benturan. Ini saling bekerja sama. Maka dalam rumus yang saya bikin, kewajiban dari sumur laluan ini adalah besarnya curah hujan, mesti diketahui dulu, karena dia kerjanya kan per daerah banjir, catchment area lah ya. Besarnya curah hujan, lalu kemungkinan adanya banjir kiriman, bisa ada, bisa tidak. Itu dikurang dulu dengan kemampuan parit dan kemampuan sumur resapan. Nah, sisa yang tak tertampung inilah yang menjadi kewajiban si laluan tadi. Nah, berapa banyak? Itu ada rumusnya lagi, hitung. Ya kan? Maka semalam, ini informasi lah ya, semalam saya sudah dipanggil oleh PU Medan. Ya. Sebenarnya saya pada awalnya belum mau.
Begitu keluar surat di waspada itu, saya bilang enggak, saya mau komitmen wali kota dulu. Semalam setelah mungkin dia dapat informasi sumur laluan yang dicoba, ya, dari genangan 2-3 hari menjadi nggak sampai 2 jam sudah selesai, saya diundang lagi. Lama-lama saya berpikir, kenapa lah saya enggak? Ya coba saya datang aja lah, dengarin dulu mau mereka apa. Siapa itu orangnya? Kepala PU sana? PLT, ya, dia kan masih PLT, ya. Oh, PLT. Nah, jadi rupanya tadinya hanya mau jumpa berdua mungkin, ini timnya lengkap. Nah, dia minta saya presentasi, saya bilang nggak usah. Saya hanya mau bicara esensi saja supaya Pak Kepala Dinas ini punya argumentasi yang kuat ke wali kota. Ya, saya buka lah persoalannya apa ini, apa semua, baru mereka jadi sangat paham. Ya. Karena apa? Sampai sudah ditawarkan buat usulan untuk segera jadikan proyek. Kami sudah punya anggaran sekian, ya kita mau kejar ini. Nah mungkin karena Jaya punya itu sampai 350 miliar ya, belum tersedia. Ya, saya nggak berani campur ya, apakah memang yang seperti kecurigaan atau apa, itu belum menjadi prioritas mereka. Maka ya saya bilang kalau memang mau apa kita buat lagi percobaan dulu pilot project. Nah di beberapa tempat nanti setelah kita rata-ratakan itulah kesimpulan. Cuma dengan fenomena banjir yang terjadi tanggal 27 yang lalu itu kan sudah ujian langsung dengan kasus ya. 2-3 hari nggak sampai 2 jam selesai airnya. Nah itu sudah inilah. Jadi mungkin camatnya itu karena dia menyaksikan dia sudah mungkin melapor lah ya. Sebelum kita kaji Pak Luli ini, saya mengkelirkan dulu. Dua-duanya saya bilang itu memang langkah yang harus ditempuh. Saya sebelum Pak Luli kita urai, konsep Pak Jaya membersihkan got, membersihkan yang tumpat-tumpat memang harus dilalui. Nggak bisa tidak. Cuma memang bagi sebagian orang itu bukan proyek yang menarik, karena itu terlalu tradisional. Namanya membersihkan, makanya seringkali memang mereka abaikan itu, padahal itu memang harus. Dengan itu saya bayangkan dua-duanya inheren, sebagaimana juga yang terjadi di hadapan rumah saya di Jakarta, di kampung saya ini, dua-duanya inheren, bahwa pembersihan itu got, kemudian yang tumpat-tumpat itu tidak mau. Tapi kemudian baru kita berbicara persoalan yang baru, itu yang dilontarkan Pak Luli. Nah, mungkin konsepsi Pak Luli ini supaya orang lebih paham, kalau dia jelas konsep sumur resapan udah jalan nih di depan mata saya ini. Itu diributkan orang walaupun tapi itu sudah jalan. Ternyata sudah tahun 80 pun sudah dikonsepkan itu. Sumur resapan bahkan katanya yang ke bawah, kemudian yang dangkal dan kemudian yang dalam, ya kan? Dan kemudian, nah tapi itu nanti, itu urusan Jakarta lah. Tapi bahwa konsepsinya Pak Luli ini, kalau memang tidak sama seperti ini, di samping nanti memang diajak para ahli-ahli memperdebatkannya, membahasnya, bagaimanapun Bapak harus juga menyederhanakan. Mulailah dari daftar istilah, kalau tidak orang bingung. Ya kan? Apa bedanya? Jadi ada nomenklatur dulu ya. Iya, bisa saya tangkap Pak Luli ini udah betul, tapi ada dua persoalan. Yang pertama adalah kepada para pakar. Itu nanti urusan Haidir Makarim atau pakarnya Pak Gubernur saya, urusan kalian lah itu, ahli-ahli. Tapi bahwa yang bersifat umum, supaya umum nangkap, Bapak harus menyederhanakan. Untuk kita ini semua juga orang bisa menerima. Ya kan, mulailah dari daftar istilah, nomenklatur, kemudian ada saran saya lagi satu, bukan lagi sekedar menggambar apanya program itu sendiri, kalau perlu dibuat infografik untuk memudahkan orang awam memahami. Betul. Bang Baharudin, kalau seandainya istilah itu nggak jelas, itu jadi lecehan, jadi ledekan, jadi nyinyir lah istilahnya. Ya, itu risiko lah. Sekarang gini lah. Makanya kalau istilah itu langsung dipahami orang, maksudnya apa? Inggrisnya passing well. Apa penerjemahan itu? Apa namanya? Passing well. Passing, lewat ya. Lewat, ya itu. Sorry, ini pertanyaan awam ya. Masuk lebih dari 15 meter. Ketika kau mengatakan, ini konotasi orang, mengatakan ada sumber laluan, berarti orang berpikir ada laluan di sana. Ada semacam parit ya, atau saluran yang bisa membawa. Nah, apakah kondisi hampir semua tempat sama? Ini belum tentu. Satu. Yang kedua, apakah tidak mungkin terjadi nanti macet di tempat lain, ikut yang macetnya di sini? Itu yang kedua. Nah, supaya nanti orang jelas, oh laluan itu kan juga bisa timbul sedimen juga.
di laluannya yang Oh, kita iya, pakai iya. istilahnya itu passing well tadi, sumur ya tempat lewat gitu ya. Nah, ya Bang. Aku orang bodoh aja ini ya. Ini kalau kawan kita ini bisa bikin di kertas skemanya saja, beda resapan dengan sumur laluan, kita nggak tambah bodoh lagi, apalagi masyarakat. Ini di Jakarta itu ada subdinas tata air. Itu di dinas PU ya, di tiap wali kota kerjanya itu ngurusin beresin paret. Sekarang ditambah dengan sumur resapan. Nah di Medan itu kita tahu tadi bahwa sedimentasi sampah itu ada yang ngurus nggak? Ada nggak subdinas yang ngurus itu? Sampai nanti ada tambahan sumur ya laluan ini. Mungkin selain itu ada lagi yang ketiga. Ada nggak pemerintah ngurusi itu dengan subdinas tata air? Jadi saya jawab dulu apa yang ditanyakan Izari tadi. Apakah sumur laluan ini bisa dibuat di mana saja? Bisa. Cuma kedalamannya mungkin agak bervariasi. Tergantung daripada hasil di mana aquifer air apa. Ya. Kalau di Medan ini rata-rata nggak sampai 15 meter sudah dapat. Ya. Jadi ada yang dari 8 meter lebih, ada yang setelah 9 meter di sekitar itu. Nah, sementara kalau sumur resapan tidak bisa sembarang tempat. Kenapa? Saya buktikan dengan tempat kami percobaan kemarin. Itu saya lihat memang sedimentasi itu udah hampir menutupi paret. Paling tinggal berapa senti lah. Jadi oke lah, mungkin tidak terlalu. Makanya tergenanglah 2 hari 2 malam air. Itu kan artinya resapannya sudah kecil sekali. Tapi begitu kita kasih satu sumur laluan, air itu blong langsung ke bawah, nggak sampai 2 jam katanya sudah selesai. Jadi kalau ini bisa di mana saja. Apalagi di atas permukaan, kalau desain saya itu hanya 30 kali 30 cm. Sebesar kami. Siap dibuat, tutuplah pakai plat berlubang 30 kali 30 cm. Sumurnya itu dengan pipa 6 inci, tutup, udah selesai. Mau lewat lalu lalang, mau apapun orang di atas, mau jualan pun dari atas itu nggak ada masalah. Cuma ya dijagalah, supaya jangan kotoran itu. Ya, hanya itu aja lah maintenance-nya. Ya, dijaga ketika sudah diprediksi mau banjir, ya tengoklah itu ada nggak tertutup. Tapi semalam dapat ide lagi, pasang kawat ayam yang lubangnya sebesar ini. Sama aja, lu kalau pasang itu juga nanti sampah-sampah juga akan nutupin itu kawat ayam itu. Tapi yang aku mau nanya begini. Ya begini. Laluan itu kan kau bilang itu kan laluannya dari atas ke bawah. Ya. Resapan kan juga dari atas ke bawah. Cuma kalau kita mendengar resap itu kan pelan, meresap ya. Laluan itu kan kesannya cepat, kencang gitu kan. Kan itu kira-kira ya. Nah, kalau seandainya sama-sama ke bawah, sekarang bagaimana itu prosesnya bisa satu kencang, bisa satu lambat? Karena dengan 2 istilah tadi. Inilah, ya ini. Makanya nanti saya kirim narasi lengkapnya. Jadi bisa dibaca seperti kata Idrus ketika itu dikasih, ya udah mereka paham. Ya saya mengerti saja, tapi tidak masalah. Terjadi perdebatan, itu yang saya perlukan. Jadi masuk. Kalau perkara kotor di atas itu, ya itu kan tiap hari kan ada dinas dinas kebersihan kota yang mengawasi, ya kan? Nah, itulah dia ya. Yang pekerjaan rutin. Ya rutin itu ya. Kemudian sumur resapan ini dia kan meresap. Dia tergantung dari ya kalau istilah awamnya kelulusan tanah itu melalukan air. Ya itulah porositas permeabilitas ya. Kejenuhan ya, kejenuhan. Nah, kalau dia jenuh, dia berhenti. Ya berhenti sama sekali mungkin tidak. Tapi sudah kecil, itulah 2 hari 2 malam baru dia apa. Tapi kalau laluan ini kan nggak ada hambatan, dia dihantar langsung ke bawah, tidak memenuhi porositas probabilitas, sudah nggak ada usaha, nggak ada waktu. Nah, tinggal lagi sekarang persoalannya adalah berapa banyak mesti dibuat, itu mesti dihitung. Jadi semalam itu sudah sampai mau ke sana mereka minta, saya bilang nggak, kasih saya data berapa curah hujan di Kota Medan. Di tiap apa saja harus tahu dulu. Kalau nggak kita nggak tahu, atau ya kalau namanya pilot project boleh saja dicoba lah di tiap tempat banjir itu tiga itu ya silakan. Katakanlah itu kan kasarnya satu rumah bisa satu. Nggak perlu pun satu rumah, itu satu gang satu. Iya. Yang kami itu coba tergantung semalam. arealnya kan. Iya. Jadi begini. Kalau sebenarnya juga kan yang terjadi di Jakarta ini, pertama dia yang dangkal. Untuk kalau ada genangan langsung bisa hilang.
Kemudian resapan sampai ke bawah itu tadi untuk sumber air air tanah Ya. dan semacamnya. Dan Bapak juga tadi punya itu tersendirilah. Bapak membandingkan itu dengan para ahli nanti dengan konsepsi ini. Yang penting kan cuma referensinya aja. Masalahnya karena fokus kita memang Medan, Ya. bahwa Anda fokus tadi juga kemudian daerahnya, tergantung daerahnya, ya mungkin disesuaikan dengan daerah yang dihadapi di Medan, lengkap dengan struktur tanah dan problem masing-masing. Kan itu yang kita inginkan. Kalau di lingkungan kita berdiskusi ini, di lingkungan pemerintah daerahnya sendiri, ada nggak yang dikemukakan Pak Santoso tadi? Kalau misalnya yang sumbat-sumbat itu siapa yang menangani? Kalau konsepsi baru ini, selaluan ini nanti, siapa lagi yang menangani? Kalau juga tidak ada, ya agak susah juga kita untuk mengajukan konsepsi. Ya kan begitu? Rumah aneh kebanjiran, nah gara-gara ikut mampet